2 tahun gue dibohongin semua. Kayak anjir, gue selama ini kerja buat lo gitu kan, buat keluarga, buat menghidupi segala macam, ternyata balasannya kayak gini. Kayak Kira-kira film ini jadi agak apa ya, masalah pernikahan jadi agak trust issue gitu. kurang percaya gitu ya. Kurang percaya gitu. Cewek sih mandiri tuh perlu, jadi independent woman tuh perlu banget ya, karena kita nggak tahu kondisi ke depan tuh seperti apa gitu kan. Hai semuanya, balik lagi di L Media bareng aku sama Mas Ibnu. Halo. Episode ini kita ngebahas ngelanjutin dari episode sebelumnya yang ada di sini. Ya, gibah film. Nah, untuk yang hari ini tuh kita bakalan bahas sisanya. Kan kemarin episode 1 sampai 4. Nah, sekarang itu episode 5 sampai 8 ya. Dimana ini tuh udah permainan strategi, kemudian konflik yang makin tajam, kemudian ada juga kemenangan yang palsu. Apa itu nanti deh. Oke, kita mulai dari episode 5 ya. Iya, episode 5. Bulan di atas kuburan. Sebenarnya kita yang kita ingat kita omongin sih. Ya. Jadi pada intinya ya, kita emang membahas semua episode, tapi yang kita ingat kayak ini di sini deh. Tapi kalau misalnya kalian kepo nih sama filmnya, sama nggak sama yang kita omongin, cek aja, nonton aja langsung. Tapi habisin dulu nontonnya. Iya. Oke, jadi aku lupa sebenarnya di episode mana. Cuman kayaknya udah episode maju ke sini sih. Dimana kan yang tadi katanya tuh si Sekar tuh kerja sama si pasien. Ya. Karena kerja sama pasien. Sebelum pasiennya rawat yang lain, ya dia pengen tahu juga nih si suaminya tuh gimana gitu loh, kerjanya tuh sebenarnya apa. Nah, satu momen setelah si Sekar udah ketemu sama pasien di salah satu kafe, si cewek ini tuh kayak apa kebalikannya, yang fotoin si Ivan lagi jalan. Ya, jadi ceritanya itu kalau nggak salah ingat ya, si Sekar ini udah mau naik jabatan awalnya kan. Terus pasiennya ini akhirnya memutuskan untuk akan meninggalkan kekasihnya. Iya, betul. Ketika dia konflik dengan kekasihnya, dia jalan-jalan gak jelas, out of nowhere, tahu-tahu lihat suaminya Sekar sama orang lain. Akhirnya difoto lah sama dia. Cepu nih. Cepu. Iya. Terus hadiahnya tuh tahu nggak sih isinya apa? Masih kan nggak isinya apa? Cincin ya? Enggak, isinya parfum. Oh iya, parfum. Parfum itu hampir sama punya Sekar. Iya, gak ketahuan sebenarnya. Kesel banget. Kemarin kayaknya aku nonton film juga deh. Enggak film, itu lebih ke short YouTube, di mana biasanya cowok yang selingkuh tuh bakal ngasih hadiahnya tuh sama persis sama istrinya. Beda ketahuan karena di episode sebelumnya ketahuan kalau baunya beda. Gitu kan? Iya. Cowok lagi. Iya gitu. Jadi akhirnya tuh kayak ya difoto, dan akhirnya kayak gimana caranya si Sekar tuh pengen pisah tapi nggak langsung main talak lah gitu, nggak langsung buru-buru, pengen lihat dulu permainan selanjutnya kayak gimana. Akhirnya dia tuh pasang strategi ya di episode 5 dan seterusnya. Iya, pokoknya kayak yang awalnya tuh kayak cuman ya pembukaan, kayak kepo bener apa enggak, salah apa enggak gitu kan, sampai akhirnya kayak masuk, wah ternyata permainannya makin seru gitu kan. Akhirnya digas lah gitu, bikin taktik yang lainnya juga, sampai sebenarnya tuh kalau kamu ngerasa nggak sih kalau misalkan kamu tuh ke bawah hanyut juga sama ceritanya? Iya, dan ke bawah hanyut sama ceritanya dan berpihak ke Sekar sih sebenarnya ya untuk film ini ya. Iya. Dan aku salut sama taktiknya si Sekar, di mana dia karena cewek nggak bisa ngajuin cerai, bukan gitu. Di film ini cewek tuh nggak bisa. Iya. Nggak cuma film doang. Ya di dunia nyata kan cewek nggak bisa menjatuhkan talak. Jadi dia harus mengumpulkan bukti atas permintaan dari pengacaranya. Akhirnya dia menjebak si Rama, kalau saya. Rama bukan? Iya, kalau nggak salah adiknya. Iparnya. Iya, adik iparnya. Iparnya. Suami dari adik iparnya, kayak gitulah. Nah itu untuk mendapatkan data-data keuangan, di mana aliran dana itu dihabiskan atau disalurkan. Iya, karena karena ada satu momen kalau nggak salah,
uang kesehatannya Denis apa uang kesehatannya uang sekolahnya uang Denis? Sekolahnya, pendidikan. Iya, dipakai. Jadi biasanya kan ada investasi ya. Apa sih? Oh, asuransi. Polis itu. Iya, ada asuransi sekolah gitu. Yang biasanya udah ditabung. Terus kalau dicairkan ya habis semua, kemudian dikeluarkan semua kan. Nah, uang itu tuh dicairkan oleh Bang Ivan. Iya. Untuk ya nggak tahu buat apa gitu ya, buat bangkrut bisnisnya sebenarnya. Iya, jadi ya ngeselin sih. Dan itu dia juga kembali lagi ke si Sekar, yang dimana dia untuk mendapatkan data dari keuangan itu dia harus berhubungan langsung dengan Rama, yang dimana Rama itu mantannya. Iya, speechless. Speechless juga sih, mantannya dari si Sekar. Iya, nggak dikasih tahu kan dari awal Rama itu siapa, cuma kayak ya udah. Tapi dari awal udah ada pandangan-pandangan. Iya, emang si Roman itu kayak udah curi-curi pandang, cuman emang kayak nggak kita sih, emang aku kalau itu kayak mungkin tetangga yang emang mengagumkan itu mungkin sama si Sekar gitu, kayak mungkin kagum kayak punya tetangga. Aku ngirain mereka tetangga. Awalnya tetangga ya, kirain tetangga karena emang episode setelah itu 5-6 itu menjelaskan kalau ternyata dia itu iparnya dari adiknya si Bang Ivan gitu. Terus ini aku ingat, ini kayak di momen di episode awal sih, yang lagi makan bersama, yang bareng dokter-dokter muda juga. Perayaan itu ya. Yang siapa sih, si Rama ketumpahan basah itu loh. Ya. Itu kan ceweknya masuk tuh, si istrinya kan bilang kayak, Mbak ngapain sih buka handphonenya Mas Ivan? Iya benar. Jangan cari tahu yang nggak harus kamu tahu. Iya itu, jadi kayak di balik itu kayak awalnya aku sempat curiga ada apa sih gitu, apa ditutupin, cuman kayak udahlah gitu kan. Ya, dan itu baru tahu adiknya itu, kalau si Ivan punya adik itu ya di episode 5 ini. Iya kan? Ya. Karena kayak soalnya kayak tetangga. Iya, yang masuk di makan meja panjang tuh kayak ya udah kayak rasa temen. Bener. Kayak gitu kayak biasa-biasa aja. Jadi kayak nggak ngira kalau misalnya si Ivan tuh punya saudara gitu loh. Percakapan mamanya Ivan yang kurang gitulah ya. Karena emang dia nyuruh si Sekar untuk nyiapin prepare segalanya arisan, soal arisan itu sama si adiknya ini juga. Baru tahu di situ. Dan setelah itu akhirnya mencari tahu untuk akhirnya menjebak si Rama ya. Tapi sebelum itu ada ini, si pasiennya itu cowoknya itu hacker ceritanya. Morgan tuh jadi hacker. Pinter juga Morgan ya gitu ya. Jadi di depannya emang kelihatan berandal, tapi ternyata dia punya kemampuan sebagai hacker. Ya. Gak nyangka sih. Jadi kayak karakternya tuh unik sih. Itu kayak iya dia berandal gitu loh. Orang kayak, lu berandal lu bisa apa sih, nyusahin orang gitu kan. Iya udah nyusahin udah ya gitu kan. Bayangan orang tuh ketika lu berandal, lu bakal nyusahin orang, bikin malu. Ternyata dia punya kelebihan wey, dia hacker. Dan kalau di naluri pikiran dia, kalau jadi hacker ya, itu pasti ngapain dia cari uang, bukan ngambil uang dari ceweknya untuk beli barang narkoba. Ketika dia bisa hacker, kenapa nggak nge-hack ATM aja? Kan lebih gampang ya. Gitu loh. Itu pasti belum dapat mindsetnya di situ karena Bapak nyampe sana pikirannya buat ATM. Karena pernah. Wah. Dia kan jadi hacker kalau emang ada perlu, karena udah berandal ya sekalian dari ATM orang kan. Jadi gampang loh kan, kayak daripada dia ngandelin ceweknya yang kerjanya kurang berpenghasilan banyak, dan dia punya kemampuan hacking tuh kayak sesuatu yang aneh gitu. Nah sebelum kita nyampe yang dia sama Rama, nah udah dikasih, jadi kan udah nge-hacker, datanya si suaminya udah dapet nih, mulai dari foto-foto yang lagi di villa, lagi berdua segala macam, dan dia shock, kaget ketika sahabat-sahabatnya ikut serta di dalam villa itu. Ajar emang. Lu padahal sebelumnya teman-teman tuh kayak bilang ya kalau misalkan Ivan selingkuh, gue bakal ngasih tahu lo, tapi ternyata enggak. Itu ternyata bisa dibilang mulus banget sih. Mulus banget. Teman-temannya emang ya kurang ajar juga, dan ada kata-kata dari Beo ya waktu itu untuk di film Mendarat Darurat. Gimana? Gak ingat ya? Ingat apa? Cari teman yang baik. Cari teman yang baik untuk ketika udah punya pasangan suami istri gitu. Ya emang ya itu berpengaruh sih. Karena di situ memperlihatkan teman yang mendukung,
Terus keluarga juga ikut serta. Posisi 2 tahun. Sekar. Iya juga 2 tahun. Iya 2 tahun Sekar kayak, hah? 2 tahun gue dibohongin semua. Kayak, hah? Gue kayak, anjir, gue selama ini kerja buat lo gitu kan, buat keluarga, buat menghidupi segala macam, ternyata balasannya kayak gini. Kayak, aku apa ya, kan sama psikologi yang ditampilkan sama si Sekar ini, dimana dia kuat banget yang ngadepin ini semua. Dan yang momen paling aku inget tuh yang ini, yang ketika udah ribut sama suaminya, tapi dia bilang kayak, ya itu urusan saya. Gak sih, gitu sih. Iya. Itu urusan saya, urusan kamu sama dia, urusanku kalau sama mama urusanku udah. Gitu. Iya, benar. Itu momen yang dimana dia tuh setiap orang nggak bisa kayak gitu. Psikologinya kuat banget. Iya pokoknya yang di sini tuh bener kayak ngeliatin apa ya, independent woman. Iya betul. Terus cewek yang kuat, strong, hard worker, terus punya mimpi yang sebenarnya tuh dia ada satu momen bilang gini, dia tuh saking sibuknya dengan situasi kondisi yang dia alamin, dia sampai lupa sama dirinya itu siapa. Sekar itu siapa? Iya, gitu. Sekar itu siapa, dan kok bisa sampai semua lupa gitu. Jadi kan 2 tahun kebohongan itu belum kayak, bagi dia tuh nggak kerasa kan, dia kayak, hah? Sampai shocknya tuh kayak shock mendalam gitu loh. Kok bisa gue nggak nyadar gitu loh, adanya perubahan, adanya kebohongan yang terjadi dengan mereka gitu loh. Betul sekali. Dan itu aku lihat di sini sisi psikologi dari masing-masing pemeran juga ditampilkan, dimana setiap karakter itu punya psikologi yang masing-masing, dan kita juga bisa belajar banyak di sini, dimana kita bisa menghadapi masalah dan menghadapi problematika hidup. Terus ini kan banyak tuh berseliweran kalau misalkan cewek tuh mementingkan perasaan, tapi sini enggak. Iya kan, di sini enggak, karena kalau misalkan emang ngomongin perasaan, si Sekar udah lama minta cerai. Iya kan, tapi di sini dia tuh banyak memperhitungkan dan banyak ya mengedepankan logikanya dia gitu loh. Dan banyak taktik yang dimainkan di sini. Iya, jadi Ivan bikin permainan, si Sekar pun nggak cuman bikin permainan, tapi emang ya masuk juga gitu ke dalam permainannya si Ivan tuh kayak gimana gitu kan. Nah sampai ya tadi yang si hacker udah nemuin data-datanya, terus ngirim. Nah yang sampai pembukaan gym. Pembukaan gym, pembukaan gym. Pembukaan gym. Bukan gym sih, lebih tepatnya ke unicorn apa ya namanya? Startup gitu ya. Startup si Bang Ivan ini, dia dapat dana investor dari ayahnya Bella. Di situ kita bisa lihat apa yang dibayangkan oleh si Sekar ketika melihat suaminya selingkuh, dia memegang anggur. Oh ya. Anggur ya. Jadi Sekar itu kan sambil dia datangnya telat, dia sambil bawa tumpeng kalau nggak salah. Betul. Nah pas si tumpengnya udah dikasih ke siapa? Ke Rama. Terus momen itu kayak dia jalan ketemu waiter gitu kan. Terus pelayan gitu lagi bawa wine, ya tanpa berpikir panjang tuh kayak bawa itu dipecahin kayak ngebunuh si Bang Ivan ya. Kayak langsung ngebus. Tapi ternyata itu adalah bayangannya dia. Tapi kayak ngerasa ya bener sih. Karena kan gini loh, ketika orang emosi dan emosi ditahan, lama-lama membludak kan. Bener, bisa terjadi juga. Iya kan, jadi kayak awalnya aku nggak berpikir kalau itu cuma imajinasi. Sama sih. Tapi aku mikirnya kalau misalnya itu bukan imajinasi, masa ceritanya selesai? Karena pemeran utamanya selesai. Udah mati gitu. Iya, benar kayak ya mikirnya ketika emang itu emosi, ya pasti semua ngalamin emosi yang bertumpuk-tumpuk meledak gitu kan. Nah, karena gila, masa udah dimatiin aja nih orang. Makanya itu udah ketahuan kalau pasti imajinasi nih. Terus tapi cara balas dendamnya si Sekar ini bagus karena dia ciuman sama si Ivan ini di depan pasti Bella. Terus ada nih di TikTok apa di YouTube dengan caption gini, lah perkara lihat orang ciuman
kissing pingsan. Iya sih, karena si Bella emang pingsan. Iya, karena nggak kuat batin dan ternyata setelah dicek dia hamil. Wah, parah sih. Iya sih, Ivan kurang ajar. Tapi kenapa hamilnya baru 2 tahun berhubungan? Kenapa nggak kemarin gitu? Iya kan? Iya, kenapa? Iya bener. Kenapa nggak kesini tuh ketika udah misalnya udah belum punya anak gitu loh? Iya, kenapa ya? Iya kan, kenapa nggak pas ketemu si Sekar tuh pas emang udah bawa bayi gitu, mungkin udah keadaan apa gitu. Kenapa ini ibu penulis sama bapak sutradara? Tapi kalau mungkin ceritanya karena dia kuliah di luar negeri ya. Tapi 2 tahun loh. Iya, 2 tahun. Mereka berhubungan. Kenapa nggak hamilnya dulu kemarin gitu? Kenapa? Apa karena pakai pengaman ya? Nggak tahu sayang, nggak ngurus. Ya terus udah gitu masuklah ya ke teman-temannya, kayak lo tau apa tentang Ivan sama ini? Gue udah lihat semua gitu kan. Ya, kan teman-temannya panik. Ya, akhirnya ya orang nih kayak misalkan kamu mau UN, tiba-tiba udah diputusin, terus dibilang lu bukan anak gua. Kayak bebannya kan nambah. Gue mau UN, gue mau naik gitu kan. Sama kayak Sekar, dia mau naik jabatan tapi cobaannya gitu kan. Banyak banget menurutku itu bertumpuk dan mungkin gak semua orang bisa kayak dia sih. Iya, bener banget. Nyampe, dia sudah dinobatkan. Nggak nobatkan sih, masih sementara untuk menjadi direktur di salah satu klinik itu. Benar, uji coba ya. Masih uji coba karena ya pengen lihat tuh kinerjanya kayak gimana. Ternyata selama masa kinerja dia prosesnya nurun lah. Ya prosesnya nurun. Terus si temen-temennya juga ya kena marah lah karena yang sakit hati dibohongin segala macam gitu kan. Akhirnya kayak ya nurun. Habis nurun tuh ya gimana gitu loh, kayak kecewa gitu. Lu tuh kita udah temenan dari kuliah gitu. Tapi kan kalau si temen cewek itu kayak udah kenal sama Ivan tuh dari SD gak sih? Iya, dari kecil lah ya. Iya, intinya kayak gue udah kenal Ivan dari dulu. Tapi gue tuh bingung kayak ngungkapin masalah ini tuh harus ngomong ke siapa. Akhirnya dia netral. Tapi netralnya tuh gak netral. Iya, saya gak netral juga. Soalnya dia menutupi masalah juga. Iya, dia bohong soalnya. Kayak 2 tahun ikut-ikutan. Tapi dia juga player juga sebenarnya. Iya. Si cewek itu parah banget sih. Sama apa sih? Sama direktur kliniknya juga, direktur apa sih? Sama presidennya yang klinik itu juga main di belakang. Parah sih. Sama aja. Dia nyoba semua laki-laki basically kan. Padahal dia dokter kandungan. Iya. Kepala kan? belakang. Wah, gitu. parah. Bener kayak ngasih lihat Pak. Bobroknya di sana aja. Iya. Karena kehidupan mereka dengan keelitan mereka. Enggak permainan sih. Ya antara cewek sama cowok. Terus yang Morgan sama pacarnya tuh ngeliatin hubungan yang toksik. Ya benar. Kayak ada selipan-selipan cerita lain gitu kan. Di balik kayak perselingkuhan tuh sisi lain dari kayak hidup lo enak ya. Padahal nggak juga. Mereka masih kayak lah hidup pacar gue toksik lah, ini gue gini lah, gue nggak nikah tapi gue main gitu kan kayak wow. Dan satu lagi selipan yang menurut aku ini sih yang berkesan sih ketika si Sekar ada ngikutin sunatan massal itu loh. Ngadain sunatan massal di mana dirusak karena preman. Jadi menurutku di situ ada pesan yang bikin Sekarnya berubah itu karena dia maunya itu nggak bayar preman karena emang acara sosial, kenapa harus bayar preman, harus nurutin mereka. Padahal teman-teman Sekar udah bilang kalau ya udah turunin aja bayar gitu biar aman. Tapi kan dia dengan ketegasan dia tetap nggak mau. Dan sampai akhirnya dia sadar kayak apa yang dia mau tuh belum tentu dunia berjalan seperti itu. Iya. Makanya dia meladeni permainan si Ivan. Iya. Menurutku itu sih psikologinya. Jadi kayak yang menurut lo baik belum tentu menurut Tuhan baik. Ya, dan menurut dunia berjalan tuh gak bisa gitu. Jadi ya jalannya kita sama semesta masih punya banyak kejutan itu kan. Nah, oke, lanjut. Akhirnya masuk ke adegan yang bareng Rama. Ya kalian nonton sendiri lah pokoknya. Jadi episode 5. Jadi ada di mana si Bella ini bukan Bella, sorry. Si Sekar ini emang pernah punya pasien, dia tuh pengacara. Iya benar. Bapak-bapak pengacara. Bapak-bapak kan bisa. Akhirnya dia kontak si pengacara ini minta, "Pak, gue mau gugat cerai. Loh, datanya apa? Mana datanya? Kalau mau datanya keuangan
sama apa sih? Dan bukti-bukti yang lain. Bukti-bukti yang ada gitu memang memperkuat lo emang mau minta pisah gitu loh. Akhirnya dicari dan pinternya adalah apa sih co-foundernya? Ya, co-foundernya. Itu Rama, mantannya. Ya dia tadi kan yang sebelum kita udah bahas kalau kan dia tuh terkesima gitu kan. Ya, terkesima dari awal dari belum kayak gue minta flashback dong, apa sih? Balikan dong gitu kan. Tapi kayak ternyata jadi bahan permainan di sini gitu kan. Akhirnya Sekar tuh kayak apa ya? Ya udah, gue mau mempermainkan lo jadi alat juga. Dan Rama tuh mau gitu. Dan berpikir panjang. Kenapa sih? Ketemu di hotel dan apa ya? Yang satu berpikiran buat minta dokumen, yang satu berpikiran yang lain. Wah, beda banget gitu. Cuman di sini hebatnya Sekar tuh masih bisa untuk apa ya, nahan gitu loh. Karena tujuan dia tuh adalah buat ngambil dokumen, buat nyelesain semua kasus gitu loh. Betul. Nggak buat yang aneh-aneh kayak gitu. Jadi ya permainan segala macam dilakukan. Terus nggak taunya istrinya Rama tuh datang di hotel ngegapin. Tapi nggak ketemu sama Sekar. Cuman tahu kalau dia lewat. Kayak udah masalah baru lagi nih kayaknya kan. Terus setelah itu dapat dokumennya, pakai flash disk ya. Betul. Dapat dokumennya, dikumpulkan dokumennya, dan ternyata tuh ada ini kemenangan palsu ketika mereka lagi camping. Ya, jadi si Bang Ivan tuh udah Bang Ivan udah mengakui kesalahannya, dan dia karena ibunya breakernya tuh ibunya meninggal. Dan si Bella udah ngakunya udah ngugurin Jepang bayinya. Jadinya Ivan tuh merasa kalau Bella udah nggak peduli lagi gitu. Akhirnya mau membuka lembaran baru sama si Sekar biar keterbukaannya lebih baik lagi. Dan apa yang mereka lakukan udah bersama-sama berusaha gitu. Sekar berusaha memaafkan, si Ivan berusaha untuk menjadi laki-laki yang lebih baik lagi, dan anaknya berusaha untuk mendekatkan diri kepada kedua orang tuanya. Ternyata bohong. Itu emang bangsatnya laki-laki ya. Nah, cewek gak. Nah itu. Tapi bangsatnya juga ini, temennya itu ngabarin Ivan kalau belum gugurin. Ya, itu disuruh Sekar. Oh iya sih. Ya itu sebenarnya masuk sini sih, mepet akhir kan. Iya. Itu terus yang di episode kemarin nih bilang tuh kan ibunya sempat bilang gini. Yang kuat itu harus ngalah kan. Tapi kayak apa ya? Ya nggak terima aja sih. Tapi kalau dipikir lagi, tapi kalau misalnya ngalah, yang lemah ini dong. Keinjak-injak kan? Enggak dong, tuh kayak Sekar sama si Ivan. Sekar ngalah, Ivan makin ngelunjak dong. Makin jadi. Kayak ya udah, dia udah pasrah, dia udah terima. Enggak dong, enggak kayak gitu. Tapi untuk karakternya Sekar itu emang benar kuat sih. Kuat banget itu dia. Kerasa banget sekuat itu dia. Ya benar, setuju sih. Terus masuk ke mana? Ini yang apa ya? Ini yang di mobil. Yang mana? Banyak. Yang dia mau berangkat ke acaranya anniversary orang tuanya Bella. Oke, jadi ketika dia udah tahu kalau ternyata Bella nggak jadi gugurin kandungannya, dia memilih untuk bersama Bella waktu itu, waktu makan malam. Dan si Sekar makin memantapkan diri untuk minta cerai, ngurus perceraiannya. Masih ingat nggak yang di mobil dialognya apa? Pas yang datang ke acara yang anniversary, Sekar nanya, kamu mau milih siapa? Aku nggak bisa milih. Kalau dua-duanya boleh nggak? Maya. Ya bener sih, kalau bisa pilih dua-duanya kenapa enggak gitu kan? Slotnya 4. Nggak gitu. Masalahnya ini Bella kaya raya. Ya Sekar juga kaya. Iya, tapi kan enggak sih, nggak mau bahas agama. Tahu salah. Slotnya 4 guys. Tapi tetap aja kayak, lalu cowok lo nggak punya pendirian. Ya benar, dan dia nggak bisa memilih salah satu. Sih gitu kan. Udah mulai dari usaha lu nggak punya pendirian. Lu kerja nggak punya pendirian, gimana sih? Tapi posisinya ini juga sulit sih si Bang Ivan, soalnya dia mau punya anak lagi, tapi si Sekarnya nggak mau. Iya. Ya, terus dia ketika udah punya anak dari orang lain, digugurin, kecewa, akhirnya ternyata nggak jadi. Ya dia balik lagi ke si Bella. Dia sama Dennis aja deket nggak? Deket sih, kalau dari episode 1. Iya jarang sih, emang kayak dua-duanya tuh punya sibuknya masing-masing gitu loh. Ya. Akhirnya kan Dennis sama
omanya kan. Ya, sama omanya. Terus yang mereka sempat nonton bareng itu loh. Nonton Rusa. Yang Rusa itu kan. Ya. Itu sih. Terus dari itu episode paling epic episode 7 ketika ada pengajian dan dia bertanya kepada Pak Ustadz di tengah-tengah pengajian. Pak Ustadz. Dan pengajian itu diadakan sama orang tua si Bella. Iya, Pak Ustadz. Gimana sih kalau misalkan suami kita tuh selingkuh sama temen Ya. Temen kantornya sendiri, temen kerjanya sendiri. Terus langsung dibahas kan. Terus kayak terus merasa terkena ya. Iya. Kena. Terus si suami tuh kayak, kamu apa sih udah. Terus akhirnya dia nyebut merek sekalian. Ivan sama Bella selingkuh. Terus Bella udah hamil kayak, udah bubar acaranya, yakin udah. Itu langsung semua bubar acaranya. Sama orang tuanya kan bubar. Wah, di situ konfliknya langsung naik tes. Dan akhirnya tinggi banget sih di situ. Sekarang kabur ya. Enggak, mereka masih tetap satu mobil. Ya, terus turun. Sampai akhirnya turun karena mereka sempat debat. Terus yang bawa mobil si Ivan ya. Kan ngeselin. Debat terus si Sekar minta turun. Ketika masih debat di luar mobil, Ivan dapat telepon ketika si Bella mau suruh bahas ini sama keluarganya. Dia langsung pergi ninggalin Sekar begitu aja. Iya, parah sih. Pas hujan lagi kan? Iya. Bagus sih. Kejam memang. Nah, ternyata udah nyampe akhir aja. Karena kalau kita buka semua, kalian nggak nemu titik tegangnya gitu loh kayak. Ya, kalian bisa komentar juga kalau udah nonton ya. Iya, komen biar kita tahu. Videonya kepanjangan nanti. Iya. Ngeditnya susah gitu. Kayak bisa terakhir aja deh. Karena kan kalau di perceraian itu pasti bakalan ada pembagian harta gono gini. Hak asuh. Nah, karena semua adalah hartanya Sekar yang nggak ada pembagian. Tapi yang jadi rebutan itu adalah hak asuh. Karena kan kalau misalkan ya ini sih kayak penglihatan doang sih. Karena kalau sama cowok anak kurang ibu katanya ya. Terus kalau sama ibu bisa dapat keduanya. Karena kan di luar sana banyak juga yang apa sih namanya? Hak asuh? Bukan, apa sih kalau yang ibu sendiri tuh? Single mom? Nah, yang single mom yang emang kuat-kuat gitu loh. Mereka bisa jadi ibu, bisa jadi ayah. Betul. Sebenarnya tuh aku tuh di luar Fikri. Di luar Fikri? Di luar pikiran, di luar nalar kayak kan di sinopsis pendeknya tuh bilang kalau misalkan mereka tuh emang ada perebutan hak asuh anak. Betul. Terus si Sekar tuh kayak bikin jebakan gitu kan. Ya. Nah, awalnya tuh kayak ngerasa mungkin jebakannya ya biar apa ya? Biar seimbang apa jebakan yang standar gitu loh. Ya. Standarnya gimana? Nggak tahu, pokoknya kayak jebakan mini gitu lah kak ya. Nah, pas nonton tuh saya kaget. Kenapa tuh? Kaget aja kayak speechless, spontan kayak kepikiran ya. Sebelum kejebakan ya. Aku tuh sempat kepikiran bahwa dendamnya si Sekar itu selingkuh sama si Rama. Iya. Karena ada satu lagi yang duda. Iya, satu lagi tuh. Temennya kan yang baru. Karena apa? Kalau aku sih ke Rama ya, karena ada adegan di mana mereka masuk kamar waktu di trailer. Terus di mana adegan lagi ketika Sekar babak belur nanti masuk ke itu kan ya, sama si anaknya yang ada tindiknya di sini. Kirain itu si anaknya ngehajar si ibunya. Kirain ya. Nah, kalau aku tuh ini yang pas adegan si temennya yang dokter yang baru datang, yang pegangan tangan itu kayak berarti sama yang ini nih. Kan bahas dendamnya nggak selingkuh lagi. Iya. Selingkuh untuk membalas. Ternyata lanjutin Bu. Ya ada adegan Dennis jatuh. Ya ada Dennis jatuh itu emang aneh-aneh itu anak. Ya karena kan mungkin karena perjalanan jauh, terus ibunya bawa mobilnya ngebut gitu loh, ya, kayak sampai muntah maunya dia, terus anaknya kayak merasa disalahkan, keluar ya
muntah-muntah gitu kan. Terus sampai itu apa ya, jadi Dennis tuh lagi debat, mundur-mundur nggak sadar kalau itu udah jurangnya push ya, terus akhirnya udah mati. ya. Itu bener kayak anjir mati apa ya, karena langsung scene ke rumah, ke villa yang kosong ya, villanya dia. Terus ketika bapaknya nanya mana Dennis kayak ikutan parno, anjir malah mati diajak ngobrol, dan ngobrolnya itu ekspresinya kayak si Sekar ini baru depresi. Dan kayak ngerasa bersalah banget sih kayak kita tuh selama jadi orang tua tuh udah adil belum, bener nggak sih kita selama jadi orang tua tuh, terus peranan kita jadi orang tua buat Dennis tuh udah seimbang apa belum, dan ekspresinya Sekar di sini tuh main banget sih. Jadi kayak iya bener-bener kayak bikin kita tuh sama-sama salah loh, dan iya jadi apa ya, bahan pikiran baru gitu di situ tuh kayak iya kayak mengenaskan gitu, karena sebelumnya ngasih lihat Dennis jatuh. Terus datang suaminya emosi, istrinya tuh depresi. Iya kayak kita tuh salah tahu. Nah akhirnya setelah suaminya muter-muter kamar villa, kamar mandi, menemukan baju Dennis penuh dengan darah. Wah kayak anjir ini anak kemana? Akhirnya mati, sumpah aku kira mati atau dibunuh sama ibunya atau karena depresi gitu. Iya kan, ini anak kemana ya, kok darah doang gitu. Wah bapaknya ngamuk dong, kayak kemasukan setan. Karena kayak ya tadi ketika yang pasti siapa, awalnya aku mikir imajinasi lagi nih. sama imajinasi lagi nih kayaknya nih, karena yang pas yang bunuh-bunuhan kan imajinasi, nah ini imajinasi juga nih kayaknya gitu kan. Ternyata kok nggak ada gerak ngeblitz gitu kan, kayak bukan imajinasi nih. Jadi beneran, sampai akhirnya si Sekar dihajar. Kaget dihajar sih. Sama parah Bang Ivan ya. Iya. Itu ya nyampe dibanting, dicekek, dilempar ke meja berulang kali. Bener. Parah sih, ini sutradaranya siapa? Jadi ya sampai gak expect juga sampai semarah itu ya. Terus endingnya akhirnya Dennis masuk di saat dimana ayahnya baru menghajar ibunya. Kayak kaget dong, kayak ayah jahat. Ayah kamu kok gitu, kayak iya anak speechless langsung lah, kayak peranan orang tua yang bagi dia tuh seperti apa, bayangan dia seperti apa, dan dia harus menyaksikan seperti apa juga. Wow. Kalau di posisi itu sih emang parah sih. Dimana dia masih bingung harus ngapain, dan bingung kondisi dia tuh ya trauma juga sih jatuhnya pastinya. Karena sempat melihat adegan yang dimana orang tuanya bertengkar sampai pukul-pukulan. Terlebih kan itu nggak di rumah gitu kan. Dan sampai langsung ke persidangan. Kalaupun di rumah juga nggak boleh sih KDRT. Sama aja KDRT itu. Di jadi persidangan akhirnya yang diajukan oleh Sekar adalah KDRT. Iya, belum kayak apa ya? Iya. Jadi strategi Sekar biar bisa cerai sama suaminya. Keren sih, maksudnya dia tidak membalas dengan gue selingkuh sama lo gara-gara apa sih? Oh, gue cerai sama lo bukan karena selingkuh, karena KDRT. Kayak nyampe ya ke sana, padahal kayak pertama lo lagi sakit hati, terkhusus cewek biasa lo sakit hati lebih mendahulukan perasaan. Terus logikanya tuh kayak ya masih belakangan itu, entah nomor 3 apa nomor 4 gitu loh kan. Jadi kayak buat mikir nyampe sana tuh kayak jauh banget gitu, kayak wow. Gak sempat kepikiran sampai situ sih. Dari selingkuh ke KDRT. Biasanya ya yang dari berita-berita atau mungkin selebriti segala macam, biasanya ya udah satu aja ya, selingkuh aja. KDRT. Ini dua-duanya combo. Dan ya udah, akhirnya Dennis memilih untuk mengikuti. Dennis memilih untuk diasuh oleh ibunya.
ibunya. Tapi ya kalian emang harus nonton sendiri sih lo ya. Betapa epicnya cerita itu dan apa aja hadiahnya dan semenegangkan apa sih filmnya kok sampai apa ya? Ya sampai kita gibahin gini loh. Karena kalau misalkan ngomongin tadi secara teknis sinema, pengambilan mungkin flat dan ya ini kan emang kehidupan sehari-hari ya. Cuman betul. Dari pengambilan perspektif, terus alur ceritanya, konflik dan apa ya, permainan-permainan yang dibawakan oleh karakter-karakter yang kuat tuh itu bro kayak wah keren banget. Sama ini kalau aku dari segi teknis ya tadi dari singgung dari segi teknis dari 5, 6, 7, 8 ini mereka sinema tuh tetap gak terlalu wah, cuman ada pesan terkandung dalam setiap shotnya. Apa tuh? Misalnya ada ketika mereka lari di stadion, ketika mereka ngobrol ada orang lewat tengahnya, itu menandakan kalau udah ada jarak di situ di awal episode 5. Yang mau balikan lagi. Terus di shot di mana ketika mereka baru camping dari jauh, estetiknya dapat, bagusnya dapat. Tapi itu menandakan juga kalau mereka itu masih dalam kebimbangan. Dan grading yang ada di situ juga cukup konsisten ya. Kalau kalian sadari mungkin dari awal episode sampai akhir pasti ada unsur warna biru. Karena ya memang di sini kan sedang menceritakan tentang kesedihan, kepiluan, di mana ya tadi ada mamahnya si Ivan yang meninggal. Terus ada cerita yang emang yang satu selingkuh, yang satu ini setoksik itu satu hubungan dan wow banget, dan ternyata sutradaranya perempuan. Ini dia saudara dari berdua adalah Prita Gita Arya Negara. Dan para penulisnya juga kayaknya cewek juga sih kayaknya nih. Ada cowok satu. Ada cowok. Dua. Ada Kak Keke, ada Kak Sinar Ayu, ada Kak Dono. Wow. Dan Kak Dono bersama Kak Vicky. Wow, ada 4. Iya sih, karena wajar aja ini 8 episode dan epic gitu kan secara cerita mendalam, dan ya wajar aja penulisnya banyak. Jadi apa ya, kalian buat download Disney Hotstar terus nonton mendua tuh worth it sih. Worth it. Kalau aku sih worth it. Selain Layangan Putus yang sempat membuat gonjang-ganjing para dunia percintaan remaja ya, atau mungkin orang tua juga yang curigaan, ini juga termasuk ke situ. Cuman memang kalau dibandingkan kekuatannya dengan, gak mau membandingkan, cuman kalau memang harus dibandingkan, Layangan Putus tetap nomor 1 sih. Cuman kalau film mendua ini kayak orang-orang belum banyak ketahu. Nah itu, entah kenapa, aku juga masih bingung. Kayaknya emang marketing mungkin. Enggak sih, ya itu juga. Marketing dan sih. Emang mungkin nggak terlalu dibakar kali ya. Nggak terlalu banyak digoreng gitu loh. Momennya belum pas waktu rilis kali. Tapi kalau dari aku ini nilainya 8,5 untuk cerita. Oke. Untuk teknis ya itu di 7,5 8 lah per 10. Kalau aku sih dari segi cerita 8 ya. Kalau dari segi teknis 8,5. Tapi audionya emang bagus sih, sama ambience, terus musiknya nyatu, kawin banget maksudnya. Kalau kita bilangnya kawin banget lah sama ambience di situ. Dan dari segi teknis kameranya bagus, mobilnya bagus, rumahnya properti bagus, rumah bagus, lighting keren, even di continuity di di pesta yang kalau kita ingat di pesta pembukaan Buktik itu. Lightingnya tuh gak cuman yang biasa, itu banyak banget lighting karena emang konsepnya konsep pesta dan itu luas areanya. Pasti lightingnya penataannya jago banget itu. Ini ingat properti itu waktu pas mereka berantem di dapur. Yang lagi makan shabu shuki itu loh. Aku ngiler banget di situ, parah sih. Ipo jangan nonton jam 12 malam. Ada minimal makan mie lah. Ngiler banget jadi pengen shabu shuki aku bilang. Sama properti yang ketika masih siapa yang cewek itu Sekar banting gelas. Kalau kena orang gimana? Masih kepikiran sampai sekarang. Iya sih. Lempar gelas itu keren sih. Belum kayak
Iya. Set. Itu aku lihat mepet dari ke tenis ya. Set. Wah. Itu kalau Itu mereka retake berapa kali? nggak tahu ya. Retake berapa kali. Sama ini sih nggak menyangka juga kalau adegan episode 1 dibuka dengan adegan yang begitu. Pokoknya banyak yang kayak gitu, cuman ya balik lagi kalian itu harus 21 plus Ya. karena Kayaknya 21 plus Iya, nih, bukan 18 lagi lah, 21. enggak udah bukan 17 plus. Ya, Udah 21. bukan sekedar ciuman doang ini udah. Udah Udah beda cerita. Beda cerita. Mungkin untuk Giba film kali ini. Pesan moral belum? Apa? Moral. Oh. Pesan moral tuh belum. Mau tutup aja. Pesan moral sebenarnya udah dari tadi sih, dari tengah-tengah kita udah bilang kalau misalkan Keseluruhan. Kalau dari aku sih ya kita bisa lihat pesan moral di sini, mobilnya bagus-bagus, mobilnya baik, apa namanya justru nggak pesan murah moral semua. kok ini. Lo bagus ya bang mobilnya, di ada 1 M semua itu, minimal 600 juta lah. Oke. Terus untuk segi psikologi memang kita harus banyak belajar juga untuk menikah tuh harus mateng, bener-bener mateng. Orang rumah tangga yang ingat. rumah tangga yang udah lama pun bisa jadi seperti itu. Iya. Kita tetap ada landasan agama ya, walaupun bukan landasan yang lain, agama yang paling penting juga. Jadi membuat kita menjauhkan diri dari kegiatan yang tidak seharusnya terjadi. Terus dari segi psikologi juga kita harus berpikir tenang seperti Sekar ya. Banyak taktik, banyak yang harus dipikirkan, dan gara-gara film ini jadi agak apa ya, masalah pernikahan jadi agak tersisu gitu. kurang percaya gitu ya. Kurang percaya gitu. Nah, kalau aku mungkin lebih ke cewek sih. Mandiri itu perlu. Oke, mandiri. Mandiri itu perlu, Iya. jadi independent woman itu perlu banget. Ya karena kita nggak tahu kondisi ke depan tuh seperti apa, Iya. gitu kan. Ketika kita mampu jadi perempuan yang mandiri, wanita yang mandiri, kuat gitu kan. Ketika ada masalah, kita berani buat ngadepinnya gitu loh. Terus jadi nggak takut dan nggak bergantung juga. Sama kemarin tuh aku sempat lihat cuplikan video itu, nggak tahu dari siapa, intinya tuh di negara kita masih banyak nikah tuh perkara cinta sama kerja. Padahal kalau tadi kata Kak Ibnu tuh emang harus ada kematangan dalam diri gitu kan, dari masing-masing yang emang akan menikahnya. Terus kita harus juga konsultasi tentang psikologi pernikahan, terus mungkin kesehatan reproduksi dan lain sebagainya gitu kan. Yang diutamakan selain cari catering, cari gaun, Cari duit yang penting. cari duit gitu kan. Apalagi yang kalau misalnya mau 100 juta, 150 juta gitu kan ya. Yang panai-panai juga tuh. Iya, jadi emang harus mempersiapkan diri sematang-matangnya. Nih, kalau teman-temanku yang udah pernah nikah bilang, kamu jangan dulu nikah. Padahal mereka kan nikah muda. Mereka bilang, jangan dulu untuk nikah cepat-cepat. Karena Nggak enak. Nah, kamu nikah muda, ya makanya itu kamu nikmatin dulu aja masamu, bebas kemana aja, jangan terburu-buru karena kamu gak punya ayah. Jangan, katanya. curhat ya Mbak. Nggak juga sih, iya juga sih. Ya pokoknya kayak nikmatin aja, lu suka Ya. berenang, mau nyampe Banda Neira gitu kan, terserah. Jadi nikmatin aja. Main nongkrong segala macam, kejar mimpi itu sih yang mereka sampein ke aku. Kalau misalnya nikah jangan buru-buru, nggak enak. Aku juga sekarang harus ngurus anak katanya gitu. Jadi kamu bebasin dulu aja semaumu. Jadi itu sih. Satu lagi juga yang buat yang pacaran yang hubungannya mungkin terlihat toksik sampai main fisik, lebih baik putuskan saja udah. Iya. Karena itu lingkaran setan. Lingkaran setan. Tapi kalau emang orangnya mau berubah, ya kita nggak tahu ya. Setiap orang punya persepsinya masing-masing ketika orang itu mau berubah, bisa atau enggak. Tapi memang yang namanya sikap bisa dirubah, sifat susah dirubah. Tapi bisa. Lama. Tapi bisa. Tapi memang harus ada waktu, dan pasangan kalian juga punya sifat masing-masing dari bawaan mereka. Jadi jangan sampai kamu harus merubah dia secepat mungkin, bukan bisa. Oke. Kamu bisa cuma menyikapinya. Dan gitulah. Wah, jadi curhat anjir.
pengalaman kayaknya. Udah setahun gak lagi dah. Oke, berarti ya kita cukupin aja gitu kan. Mendua supaya kalian nonton maraton, nikmatin dan lihat apa yang pesan yang akan mereka sampaikan. Next kita bakal gibah lagi. Betul. Ya. Ada yang udah sampai lagi tuh udah. Ya besok kan gibah lagi, tapi nggak tahu filmnya apa. Komentar di bawah aja apa yang mau digibahin, dan kalau ada saran-saran dari kalian untuk video kita kurang gimana kabarin aja di kolom komentar, kita diskusi, kita ya mana gue baru berkembang ya channel ya. Sama jangan lupa untuk nonton di Disney Plus, sponsor Disney. Thank you. Lanjut Mbak, tutup aja. Barangkali ada yang mau ngasih sponsor gitu kan, dari Telkomsel, dari mana gitu kan. Semua boleh, sikat aja semua. Ya, dari kita jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Juga follow Instagram kita bertiga. Ada aku, ada dia, dan El Media. See you, bye-bye, and thank you. Sampai jumpa di lain kesempatan. 3, 2, 1, and cut.